Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dengan keputusan MK ya, soal anggaran MBG yang dipisah dari dana pendidikan. Banyak media yang memberitakan, saya pilih dari Detik News ya yang relatif cukup lengkap. Judulnya, MK putuskan anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan mulai 2028. Ditayangkan oleh Detik News pada hari Kamis tanggal 30 Juli jam 3 sore ya. Ini ada gambar majelis sidang MK. Beritanya begini, Mahkamah Konstitusi MK menerima gugatan sejumlah warga yang meminta anggaran pendidikan tidak digunakan untuk program makan bergizi gratis, MBG ya. MK meminta pemerintah membuat anggaran untuk MBG sendiri pada 2028 nanti, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, ujar Ketua MK Soehartoyo saat membacakan putusan dalam sidang Kamis 30 Juli ya. MK juga menyatakan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 bertentangan dengan Undang-Undang RI 1945. Ini ya, penting ya. Jadi APBN itu ditetapkan beberapa bulan sebelum tahun berjalan. Jadi dalam hal APBN 2026 ditetapkan dari sisi rapat dia sudah akhir September, dari sisi perundang-undangan biasanya bulan Oktober atau November kalau tidak salah. Nah, dilaksanakan mulai 1 Januari. Ada nomornya undang-undang. Jadi APBN itu payung hukumnya adalah undang-undang. Nah, karena undang-undang dia bisa dilakukan judicial review ya kepada MK oleh pihak pemohon. Semua warga negara berhak ya, apa yang punya ada syarat-syaratnya. Nah, di sini MK dalam kaitan dengan banyak permohonan itu antara lain menetapkan pasal 22 ayat 3 di dalam Undang-Undang APBN yang sedang berjalan ini itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kan. Memang tugas MK itu menguji undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini putusannya di sebagiannya. Menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026. Ada nomor lembaran negaranya, ada tambahan lembaga negaranya. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai. Nah, ini menariknya ya. Tadi berita di atas itu kan ternyata ada rinciannya nih. Dari putusan ini hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2006, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan akuo diucapkan. Ini menarik ya, saya tidak tahu dari sisi hukum, silahkan kawan-kawan yang ahli hukum terutama dalam konteks-konteks begini. Tapi buat saya gini, yang dimohonkan ini adalah yang di APBN 2026 karena dia undang-undang. Undang-undang itu menurut pemohon itu bertentangan. Sebenarnya banyak yang dituntutkan. Yang saya bacakan ini saja, salah satunya itu adalah pasal 22 ayat 3 khususnya penjelasan, karena penjelasan merupakan bagian dari undang-undang yang menurut pemohon itu MBG itu harusnya nggak boleh dimasukkan sebagai anggaran pendidikan. Nah, ini menariknya MK ini ya dia tidak bertentangan tapi bersyarat. Jadi harus berlaku mulai 2028 ke atas loh. Ini kan yang digugat yang Undang-Undang 2026 loh. Tapi keputusan MK
sederhananya ya sudah 2006 biar saja nggak apa-apa, 27 bahkan masih boleh nggak apa-apa, masih boleh masuk, tapi 2020 sudah nggak boleh lagi. Ini saya tidak tahu dari hukumnya, tapi buat saya ya membingungkan, orang yang digugat itu APBN 2026 gitu ya. Tentu dengan seterusnya kalau buat para penggugat, tapi yang 26 sudah digugat. Dalam pertimbangannya, MK mengatakan tujuan program MBG itu untuk mengurangi angka stunting dan permasalahan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, MK berpandangan bahwa MBG seharusnya memiliki alokasi anggaran tersendiri. Ini menurut MK. Sebenarnya para pemohon juga dalam beberapa penjelasan ya mereka pihak pemohon itu ya ini salah satunya ya. Tujuan MBG yang disebutkan sebagai solusi nyata terhadap suatu persoalan stunting dan permasalahan kesehatan lainnya akibat ketidakmerataan pembunuhan negara merupakan tujuan yang sifatnya luas sehingga menurut Mahkamah harus ditempatkan satu alokasi anggaran tersendiri dalam APBN daripada menempatkan sebagai perluasan definisi operasional penyelenggaraan pendidikan, kata Hakim MK. Jadi jelas nih ya keputusannya dalam hal substansialnya ini. Jadi MBG itu ya harusnya dapat alokasi sendiri, bukan memperluas definisi anggaran pendidikan. Nah, tapi ini ada berita berikut nih, meski pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI oleh MK, untuk APBN 2006 saat ini tetap dinyatakan konstitusional. Nah, ini kan menarik toh. Jadi yang 2020 ini tetap konstitusional, selanjutnya yang tidak. Selanjutnya kan undang-undangnya baru lagi sebenarnya, bukan undang-undang yang dimohonkan ini sebetulnya loh. Makanya saya persilakan teman-teman yang ahli hukumnya. MK menegaskan pemisahan alokasi anggaran MBG ini berlaku pada APBN selanjutnya, tepat pada 2028. APBN 2006 harus tetap dinyatakan konstitusional, meskipun penjelasan pasal 22 ayat 3 dari undang-undang ini, Undang-Undang APBN 2026 ini, telah bertentangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang materi tersebut tidak lagi dipergunakan APBN tahun-tahun berikutnya. Jadi keputusannya menarik ini ya. APBN tahun-tahun berikutnya tidak, bahkan tadi dikatakan 2020 berarti 2007 bisa masih ya. Dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu yang diperlukan pembentuk undang-undang dalam memperhitungkan menyusun struktur kebutuhan APBN. Nah ini argumennya. Jadi kan ini perlu waktu kurang lebih begitu. Dalam pemisahan anggaran pendidikan dan MBG dimaksud paling lambat dilakukan dalam APBN 2028 loh. Berarti 27 masih bisa ya. Atau paling lambat 2 tahun sejak putusan Akwo dibacakan pungkasnya. Nah, diketahui gugatan ini teregistrasi, ada nomornya, dilakukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara yang diwakili oleh Miftahul Arifin dan Umron Usman selaku pemohon 1. Lalu ada Jakwan Padil Putra Kusumo selaku pemohon 2, Muhammad Judi Pati Rizki selaku pemohon 3, dan seterusnya sampai pemohon 5 ya. Diketahui para pemohon mengajukan gugatan pasal 22 ayat 3 dan penjelasannya ya, dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Saya ingatkan yang digugat ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ya. Nah, ini isinya di pasal yang digugat itu, anggaran pendidikan sebagai dimaksud pada ayat 1 termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Penjelasan itu pasal 22 ayat 3-nya. Penjelasannya, pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi gratis. Jadi dipayungi dulu oleh pasal 22 ayat 3 bahwa anggaran pendidikan yang dimaksud di ayat 1, karena memang ini sebetulnya harus selalu begitu ya, karena pengertian dana anggaran pendidikan itu adalah perintah Undang-Undang Dasar 1945. Harus 20% dari APBN, dalam diartikan sebagai 20% dari belanja. Nah, kemudian dijelaskan di khusus baru undang-undang ini, di Undang-Undang 2025 ini yang untuk APBN 2026, di situ termasuk untuk pendanaan operasional. Di penjelasannya, pendanaan penyelenggaraan itu termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Nah, dalam permohonannya pemohon mengatakan anggaran untuk program makan bergizi gratis yang menggunakan anggaran pendidikan dalam APBN mencapai 223 triliun yang 2026 ya. Sekitar 29% dari total anggaran pendidikan yang 769,1 triliun.
Nah, ini mungkin saya beri penjelasan sedikit. Tidak seluruh anggaran MBG itu memang oleh APBN 2026 ini diklasifikasikan sebagai anggaran pendidikan, khusus belanja anggaran yang bisa dimasukkan operasional pendidikan. Jadi kalau MBG yang untuk di luar pendidikan, kemudian juga ada alokasi untuk yang di luar pendidikan, itu nggak masukkan. Sebagaimana kita ketahui, itu BGN dapatnya kan sekitar 268, ini kan 223 saja. Bahkan sebetulnya ada alokasi cadangan untuk beberapa lain. Yang masuk dari 268 itu 223. Nah, itu yang digugat nih. Nah, pemohon mengatakan hal itu malah mengurangi ruang fiskal untuk hak pendidikan berkualitas, seperti peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang setara. Jadi kira-kira dengan dia dimasukkan sebagai perhitungan untuk memenuhi kecukupan 20%, dan sudah cukup dengan ditambahi 223 ini, bayangkan 769 dengan 223 itu 29% ya. Itu berarti kan untuk yang lain-lain tidak ada lagi, tidak masuk anggaran pendidikan, kira-kira begitu. Nah, maka digugat, dan ternyata MK memenuhi untuk yang bagian ini ya, sebenarnya gugatannya beberapa hal. Yang bagian ini dibenarkan gugatan tersebut, bahwa harusnya itu tidak bisa masuk anggaran pendidikan. Dengan demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak masuk 20% kalau itu tidak diikutkan kan. Nah, masalahnya ternyata itu berlaku untuk 2028. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak tahu nih aspek hukum. Yang digugat itu yang 2026 ini loh. Nah, jadi gunanya putusan MK ini apa dalam konteks yang digugat ini ya. Satu. Yang kedua, ini penting juga. Kanal ini beberapa kali melakukan assessment bahwa anggaran pendidikan itu sebelum soal MBG pun, tanda petik menurut saya di kanal ini, menurut kajian kami di Bright Institute juga ada triknya gitu. Pada saat dia di APBN itu 20%. Tapi ketika dia realisasi selama beberapa tahun, 4-5 tahun terakhir ini jauh ya. Bahkan di tahun 2024 itu hanya 17%, kemarin juga hanya 19% di 2025 sudah ada MBG loh. 19% itu sudah ada MBG sekitar 50-an triliun dari 724 triliun yang direalisasi 2025. Nah, kalau 724 dikurangi 50 kan sudah, itu mungkin hanya sekitar 16% juga. Nah, ini sama. 2026 ini kalau 223 ini umpama nanti direalisasikan, kalau itu tidak dihitung, anggaran pendidikan itu bisa di bawah 15% dari APBN. Nah, saya tidak paham ini. Lah kalau begitu, apalagi kalau dia mulainya 28, berarti yang APBN disusun 2027 ini juga masih. Nah, padahal Undang-Undang APBN 2027, APBN 2020 belum ada undang-undangnya. Apa perlu digugat lagi besok? Atau mungkin ini langsung mengikat ya. Tapi apapun, saya kira persoalan anggaran pendidikan ini selain soal MBG, sejak awal persoalannya adalah memaksakan 20% dari belanja. Nilainya membuat pemerintah membuat beberapa nomenklatur yang sejak awal memang tidak dimaksudkan untuk direalisasi, yaitu misalnya cadangan pendidikan itu hanya untuk memenuhi 20%, sehingga realisasi itu tidak pernah lagi 20% selama 5-6 tahun terakhir ini. Nah, kemudian datang MBG, bertambah lagi kan kesempitan untuk hal-hal lain dari pendidikan. Ya, silahkan para pemirsa saya mengikuti lebih lanjut gini. Ini kan nanti akan banyak tanggapan. Boleh dikatakan saya ini selain mengomentari, menanggapi bahwa ini bagaimana mungkin yang digugat adalah APBN 2026, tapi keputusan MK adalah untuk yang 2028. Yang kedua, kalau ini dianggap nanti seandainya tidak lagi masuk anggaran pendidikan, berarti realisasi 2026 ini nantinya itu akan di kisaran 14% sampai 15% saja dari APBN. Jadi kita mau pakai perhitungan yang model apa ke depannya.